Hai semua, selamat datang di Fisik Easy. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi digital. Coba kita perhatikan di sekolah, di rumah, ataupun di kantor, pasti kita terbiasa melihat orang-orang menggunakan komputer, laptop, atau handphone, kamera, atau kamu sendiri nih sudah terbiasa menggunakan komputer, laptop, atau handphone, atau kamera untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun mengirim email dan lain sebagainya. Sebelum orang mengenal handphone ataupun tablet, biasanya untuk membaca surat kabar harus membeli atau berlangganan. Namun kini, dengan perkembangan teknologi digital, membaca surat kabar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun di perangkat handphone atau tablet yang mempunyai koneksi internet. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari mengenai teknologi digital, juga manfaatnya bagi kehidupan kita. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kamu diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep teknologi digital, yang kedua menjelaskan penyimpanan data dalam bentuk digital, dan yang ketiga menjelaskan transmisi data dalam bentuk digital. Apakah kamu pernah mengirim surat kepada teman atau keluarga yang jauh dan mengirimkannya melalui kantor pos? Atau kamu lebih terbiasa menulis pesan singkat ke temanmu melalui handphone? Nah, orang tuamu dulu mungkin sering berkirim surat melalui kantor pos, menelpon dengan telepon rumah, mengambil gambar dengan kamera. Kini, berbagai perkembangan yang terjadi memang cukup menakjubkan, khususnya dalam bidang teknologi, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer beserta perangkat elektronika lainnya menjelma menjadi satu dalam perpaduan kemampuan. Kita dapat mengirim pesan sekaligus mengambil gambar dan berbicara ke orang lain dalam satu perangkat saja. Dulu, orang sering mengetik laporan ataupun tulisan dengan menggunakan mesin tik, dan tulisannya hanya hitam saja. Namun kini, mengetik kita sudah biasa menggunakan laptop ataupun komputer. Bukan hanya teks, tapi gambar pun dapat kita masukkan dan dapat memilih teks yang kecil, besar, berwarna hitam, ataupun berwarna variatif. Apakah teknologi digital hanya mengacu pada penggunaan komputer, internet, sosial media, dan e-commerce aja? Istilah teknologi itu sendiri sebenarnya dapat diartikan secara luas dengan segala entitas, benda, atau sistem terpadu yang biasa digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam menciptakan suatu nilai. Sementara pengertian digital itu sendiri yang paling umum adalah menggunakan nilai diskrit atau kode biner dalam peralatan elektronik. Sistem digital merupakan bentuk perkembangan dari sistem analog. Sebuah sistem digital menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi dan tidak seperti sinyal analog, sinyal digital bersifat non-continuous. Secara garis besar, sistem digital memiliki kode dalam bentuk binari yang besar atau kecil nilainya diukur oleh jumlah bit atau yang disebut juga dengan bandwidth. Karena jumlahnya atau bit akan berpengaruh pada akurasi daripada sistem yang berbasis digital. Contoh alat yang mengandalkan sistem digital adalah MP3 player, DVD player, dan kamera digital. Sinyal digital ataupun analog dan tentu saja peralatan yang berkaitan dengan itu pada umumnya tidak saling kompatibel. Hal ini mengharuskan hubungan antara analog ke digital dan digital ke analog yang membutuhkan proses konversi. Ini akan membantu kita menggunakan peralatan yang berbasis analog dan digital dalam keseluruhan sistem komunikasi. Adapun komponen-komponen utama yang mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital dapat diilustrasikan melalui gambar berikut.
Sinyal analog ini diberikan ke dalam ADC atau Analog to Digital Converter. Ini adalah satu chip yang mensampling sinyal pada suatu laju yang sudah ditetapkan sebelumnya, memberikan nilai level kuantum ke setiap sampel, dan mengkonversikan nilai ini ke kode biner. Clock berfungsi menghasilkan suatu pulsa teratur untuk menjamin bahwa kode 1 dan 0 dihasilkan pada interval yang teratur. Sinyal digital yang dihasilkan kemudian ditransmisikan, contohnya pada sinyal TV, atau disimpan, contohnya pada sebuah DVD. Perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog yaitu istilah digital menunjukkan kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu seperti komputer analog. Apakah kamu suka foto selfie dengan handphone dan tiba-tiba ada peringatan bahwa gambar kamu tidak bisa disimpan ke dalam handphone? Masalah ini biasanya terjadi karena memori internal atau memori eksternal di handphone sudah penuh, sehingga tidak bisa lagi menyimpan gambar. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari materi kedua ini mengenai penyimpanan data digital. Lalu, apa itu memori internal dan memori eksternal? Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Nah, fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder maksudnya. Jenis-jenis memori internal yaitu ROM atau Read Only Memory dan RAM atau Random Access Memory. Kita akan membahas ROM atau Read Only Memory dulu ya. ROM adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun catu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh microprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Selanjutnya, RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan itulah, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak.
modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Sedangkan memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Beberapa contoh memori eksternal yaitu hard disk, floppy disk, zip drive, flash disk, CD atau compact disk, dan DVD atau digital versatile disk. Di bagian transmisi data ini, kita akan mempelajari pengetahuan dasar mengenai bilangan yang biasa digunakan pada sistem digital, yaitu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Terakhir, kita akan mempelajari media transmisi data. Banyak sistem bilangan yang dapat dipakai dalam melaksanakan perhitungan. Namun, ada beberapa sistem bilangan yang telah jarang dipakai, bahkan sudah tidak dipakai sama sekali lagi. Dan ada pula sistem bilangan yang hanya dipakai pada hal-hal tertentu saja. Sistem bilangan limaan atau quinary dipergunakan oleh orang Eskimo dan orang Indian di Amerika Utara zaman dahulu. Karena semua perangkat elektronika digital merupakan sistem digital yang bersifat saklar atau switch, sistem bilangan yang paling sesuai untuk perangkat ini adalah sistem bilangan binar atau binary. Kemudian, dalam mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal atau heksadesimal dan sebaliknya, membuat bilangan oktal dan heksadesimal juga banyak dipakai dalam dunia digital, terutama pada proses pengkodean. Ada 4 basis bilangan yang sering digunakan. Yang pertama, bilangan desimal. Suatu sistem bilangan desimal merupakan bilangan yang biasa digunakan oleh manusia dalam berhitung. Sistem bilangan ini terdiri dari 10 angka atau lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal disebut juga sebagai sistem bilangan basis 10 karena memiliki anggota angka atau lambang sebanyak 10 buah. Ciri suatu bilangan desimal adalah adanya tambahan subscript des atau 10 di akhir bilangannya. Namun, bilangan tanpa subscript apapun juga dapat dikatakan sebagai bilangan desimal. Contohnya, 421 desimal sama dengan 421 basis 10 sama dengan 421. Untuk mengkonversi bilangan bulat desimal ke dalam bentuk bilangan biner dilakukan dengan cara membagi secara berulang-ulang bilangan desimal tersebut dengan angka 2 sampai bilangan desimal tersebut tidak dapat dibagi lagi. Sisa dari setiap pembagiannya merupakan hasil bit yang didapat. Untuk mengkonversi bagian bilangan pecahannya, dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan pecahan tersebut secara berulang-ulang dengan angka 2 sampai hasil kalinya sama dengan 0 atau hasilnya berulang. Bilangan di depan koma atau carry dari hasil perkalian adalah hasil bit yang didapat. Contohnya, 625 desimal sama dengan titik-titik-titik biner. Jadi, 625 dibagi 2 sama dengan 312 sisa 1. Kemudian, 312 dibagi 2 sama dengan 156 sisanya 0. 156 dibagi 2 sama dengan 78 sisanya 0.
78 dibagi 2 sama dengan 39, sisanya 0. 39 dibagi 2 sama dengan 19, sisa 1. 19 dibagi 2 sama dengan 9, sisa 1. 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2, 1, sisa 0. Dan 1 dibagi 2 itu sama dengan 0. 1 dan ini tidak, tidak 0, ya nilainya. Jadi, 625 desimal itu sama dengan 10011100001 biner. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2. Pada sistem bilangan ini hanya dikenal dua lambang, yaitu 0 dan 1. Digit bilangan biner dinamakan binary digit atau bit. 4 bit bilangan biner dinamakan nibble. 8 bit dinamakan byte. Sejumlah bit yang terdiri dari karakter beberapa huruf, angka, atau lambang yang khusus dinamakan word. Suatu ciri dari sistem bilangan biner adalah adanya tambahan subscript bin atau 2 di akhir bilangannya. Contohnya, 10101011 bin itu sama dengan 10101011 basis 2. Jadi ada angka 2 di bawahnya ini. Konversi bilangan biner ke desimal. Jadi seperti yang dikatakan di sebelumnya, bahwa sistem bilangan biner ini merupakan bilangan yang berbasis 2, sehingga digunakan 2 pangkat X untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk bilangan desimal. Contohnya, 1110 biner sama dengan titik-titik-titik desimal. Nilainya 1110 biner maksudnya sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Jadi nilainya 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0. Jadi hasilnya 14 desimal. Di sini bisa kita lihat bahwa kita tinggal melihat angka berapa yang ada dalam kasus bilangan biner yang akan dikonversikan. Seperti dalam contoh ini, kita melihatnya ada 4 angka. Kalau ada 4 angka berarti misalnya 10.000 ya, 10.000 itu kan 4 angka. Berarti di belakang angka pertama itu ada 4. Berarti 4 ini kita di belakang angka pertama tadi ada 3. Berarti 3 ini dijadikan sebagai pangkat maksimumnya. Makanya ketemu 1 kali 2 pangkat 3, yang terakhir 0 dikali 2 pangkat 0. Seperti itu. Yang ketiga, bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan basis 8. Pada sistem bilangan ini terdapat 8 lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena oktal dan heksa merupakan pangkat dari 2, maka kedua sistem bilangan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Bilangan oktal berkaitan dengan prinsip biner. Ciri sistem bilangan oktal adalah adanya tambahan subscript okt dan 8 di akhir bilangannya, atau 8 ya maksudnya. Contohnya 1161 okt itu sama dengan 11618 basis 8. Untuk konversi bilangan oktal ke desimal sama aja seperti sebelumnya, kita menggunakan pangkat seperti yang terlihat pada penjelasan di biner. Contohnya 1161 oktal sama dengan titik-titik-titik desimal. Jadi kita tinggal mengalihkan, karena di sini ada 4 angka, berarti pangkat maksimumnya adalah pangkat 3. 1 kali 8 pangkat 3 ditambah 1 kali 8 pangkat 2 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 512 ditambah 64 ditambah 48 ditambah 1. Hasilnya 625 desimal. Konversi bilangan desimal ke oktal.
Untuk konversi bilangan bulat desimal ke dalam bentuk bilangan oktal, cara yang digunakan sama seperti konversi bilangan desimal ke biner. Namun, bilangan pembagi pada bilangan oktal adalah angka 8. Karena sistem bilangan oktal adalah bilangan dengan basis 8. Untuk mengkonversi bagian bilangan pecahannya, dilakukan cara mengalihkan bilangan pecahan tersebut secara berulang-ulang dengan angka 8 sampai hasil kalinya sama dengan 0, atau hasilnya berulang. Bilangan di depan koma atau carry dari hasil perkalian adalah hasil bit yang didapat. Kita lihat contohnya, 625 desimal sama dengan titik-titik-titik oktal. 625 dibagi 8 sama dengan 78 sisa 1. Kemudian 625 dibagi 2 kan 312. Jadi selanjutnya 312 ini kita bagi 8, nilainya 9, sisanya 6. Kemudian 312 dibagi 2, 156. 156 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 156 dibagi 2, 78. 78 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Jadi, 625 pangkat desimal, maksudnya, sama dengan 1161 oktal. Untuk konversi bilangan oktal ke biner, jadi mengkonversikan bilangan oktal ke biner ini caranya lebih mudah dibandingkan dengan mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal, yaitu dengan cara mengkonversikan setiap satu digit bilangan oktal ke dalam bentuk 3 bit binernya. Contohnya, 1161 oktal sama dengan titik-titik biner. Jadi, angka 1 yang pertama ini kan kalau kita ubah ke biner 001. Kemudian angka 1 yang kedua kita ubah ke biner, nilainya 001 juga. Angka 6 kita ubah ke biner, nilainya 110. Kenapa? Karena 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 kan 2. Ditambah 0 kali 2 pangkat 0, tetap 0. Berarti 4 tambah 2 kan 6. Jadi seperti itu ya. Jadi hasilnya untuk bilangan oktal 1161 itu sama dengan 10011110001. Selanjutnya bilangan heksadesimal. Sesuai namanya, sistem bilangan heksadesimal ini merupakan sistem bilangan basis 16. Penerapan format heksadesimal banyak digunakan pada penyajian lokasi memori, penyajian isi memori, kode instruksi, dan kode yang mempresentasikan alfanumerik dan karakter non-numerik. Pada sistem bilangan ini terdapat 16 lambang, yaitu angka 0, 1, sampai 9 dilanjutkan dengan A, B, C, sampai F. Ciri bilangan heksadesimal adalah adanya tambahan subscript hex atau 16 di akhir bilangannya. Contohnya, mengkonversikan bilangan heksadesimal ke dalam bilangan desimal. 271 heksadesimal sama dengan 2 dikali 16 pangkat 2 ditambah 7 kali 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16 pangkat 0. Nilainya sama dengan 512 ditambah 112 ditambah 0, sama dengan 625 desimal. Contoh konversi bilangan desimal ke heksadesimal. 625 diubah ke heksadesimal. Jadi 625 dibagi 16 sama dengan 39 sisa 1. Kemudian 625 dibagi 2 kan 312. 312 dibagi 16 sama dengan 2 sisa 7. Kemudian 312 dibagi 2 156, dibagi 16 sama dengan 0 sisa 2. Jadi 625 desimal sama dengan 271 heksadesimal. Untuk mengkonversikan bilangan heksadesimal ke biner dan sebaliknya sama dengan cara mengkonversikan bilangan oktal ke biner dan sebaliknya juga. Selanjutnya, sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus seperti gambar berikut. Kemudian sinyal digital.
Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat menganalogi sinyal. Jadi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital juga biasa disebut dengan sinyal diskrit. Teknologi sinyal digital ini juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teknologi sinyal analog. Di antaranya yaitu, yang pertama, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang kedua, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Yang keempat, untuk menyimpan hasil pengolahan, sinyal digital lebih mudah dibandingkan sinyal analog. Yang kelima, lebih kebal terhadap noise karena bekerja pada level 0 dan 1. 6. Lebih kebal terhadap perubahan temperatur, dan yang terakhir, lebih mudah pemrosesannya. Media transmisi data. Yang pertama, kawat tembaga. Yang kedua, twist pair cable atau kabel pasangan terpilin. Yang ketiga, kabel koaksial. Yang keempat, kabel serat optik. Yang kelima, nirkabel atau wireless. Sekarang yang akan kita bahas yaitu nirkabel atau wireless. Dari arti dapat dikatakan bahwa wireless adalah tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Saat ini, teknologi wireless berkembang dengan pesat. Secara kasat mata dapat dilihat dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler. Jadi selain itu, perkembangan teknologi wireless ini juga digunakan untuk akses internet. Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLANS. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang teknologi digital. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.